Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai materi populasi dan sampel penelitian pendidikan. Seperti yang sudah tertera, di sini kami beranggotakan 5 orang. Langsung saja, untuk materi pertama akan langsung disampaikan oleh Dino. Kepada Dino, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari populasi. Ari Kunto tahun 2010 menjelaskan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Sedangkan menurut Sugiono tahun 2010, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Margono tahun 2004, populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Jadi populasi berhubungan dengan data, bukan manusianya. Kalau setiap manusia memberikan satu data, maka banyak atau ukuran populasi akan sama dengan banyaknya manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes atau peristiwa sebagai sumber data yang mempunyai karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Macam-macam populasi. Margono tahun 2004 pun menyatakan bahwa persoalan populasi penelitian dibedakan dalam sifat berikut. Yang pertama adalah populasi yang bersifat homogen, yakni populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang sama sehingga tidak perlu dipersoalkan jumlah secara kuantitatif. Misalnya, seorang dokter yang akan melihat golongan darah seseorang, maka ia cukup mengambil setetes darah saja. Dokter itu tidak perlu satu botol sebab setetes dan sebotol darah hasilnya akan sama. Yang kedua adalah populasi heterogen. Ya, ini populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya, baik secara kualitatif ataupun secara kuantitatif. Penelitian di bidang sosial yang objeknya manusia atau gejala-gejala dalam kehidupan manusia menghadapi populasi yang heterogen. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dino yang telah menyampaikan materi. Untuk selanjutnya, materi mengenai sampel akan langsung disampaikan oleh Sophia Aufa. Kepada Aufa, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang sampel. Menurut Ari Kunto tahun 2010 mengatakan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sedangkan menurut Sugiono tahun 2010, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dan menurut Margono tahun 2004 menyatakan bahwa sampel adalah sebagai bagian dari populasi. Jadi dapat disimpulkan sampel adalah sebagian dari populasi. Selanjutnya, penarikan sampel penelitian kualitatif. Sampel penelitian kualitatif adalah cara yang memaksimalkan keluasan jarak rentang informasi yang diperoleh. Sampel dalam penelitian kualitatif lebih bersifat mewakili informasinya daripada populasinya, menurut Farida tahun 2014. Dan menurut Sugiono tahun 2008, dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah purpose sampling dan snowball sampling. Purpose sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Jadi, penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Caranya yaitu seorang peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan. Selanjutnya, berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel penelitian kualitatif. Yang pertama, random sampling. Simple random sampling mengedepankan prinsip bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama. Contoh teknik pengundian. Yang bagian B, systematic random sampling, yaitu unsur populasi yang dipilih menjadi sampel adalah berdasarkan urutan KX. Urutan KX ditentukan secara random.
Yang ketiga yaitu cluster sampling. Teknik sampling yang dilakukan terhadap unit sampling yang merupakan suatu kelompok atau cluster. Anggota kelompok tidak harus bersifat homogen. Setiap anggota kelompok dari kelompok cluster yang terpilih akan diambil sebagai sampel. Yang keempat yaitu stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk sampel dalam populasi yang berstrata. Yang terakhir yaitu multi-stage sampling, yaitu teknik sampling yang paling tinggi ke tingkat yang paling rendah. Yang kedua, yaitu non-random sampling. Accidental sampling yaitu prinsip ketidaksengajaan. Peneliti ingin meneliti seberapa sering melakukan kunjungan ke mall, maka peneliti bisa memilih pengunjungan mana saja yang kebetulan lewat di hadapan peneliti. Yang kedua yaitu quota sampling. Jumlah sampel yang dipilih berdasarkan kuota yang ditentukan oleh peneliti. Dan yang ketiga yaitu purposeful sampling. Sampling yang berdasarkan kepada ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek yang dipilih karena ciri-ciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Sekian penyampaian materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Sophia Alfa. Untuk materi teknik pengambilan sampel kuantitatif akan langsung disampaikan oleh Diva. Kepada Diva, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang teknik pengambilan sampel kuantitatif. Menurut Sugiono pada bukunya yang bertajuk Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D tahun 2013, metode penelitian kuantitatif ialah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data menggunakan data kuantitatif atau statistik untuk menguji hipotesis penelitian. Selanjutnya, jenis teknik penarikan sampel kuantitatif. Yang pertama ada teknik penarikan sampel probability, yaitu suatu teknik penarikan sampel yang mendasarkan diri bahwa setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Dengan kesempatan yang sama ini, hasil dari suatu penelitian dapat digunakan untuk memprediksi populasi. Lalu teknik ini meliputi yang pertama ada simple random sampling atau teknik acak sederhana. Yang kedua ada proportionate stratified random sampling atau sampling acak berserta proporsional. Yang kedua ada teknik penarikan sampel non-probabilitas. Yang menurut Sugiono, non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini ada 6. Yang pertama ada sampling sistematis, sampling kuota, sampling accidental, sampling purposive, sampling jenuh, dan snowball sampling. Baiklah, itulah materi dari saya. Saya kembali para moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Diva. Untuk materi selanjutnya akan langsung saya bacakan sendiri, yaitu mengenai pengumpulan data campuran. Yang pertama yaitu pengumpulan data konkuren. Bentuk pengambilan data secara konkuren atau bersamaan terjadi dalam penelitian yang memerlukan triangulasi. Proses umum pengumpulan data dengan menggunakan dua jenis data atau kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara konkuren. Pemilihan partisipan. Praktik umum di antara para peneliti metode campuran adalah memilih partisipan yang sama untuk kedua jenis pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif sehingga data dapat lebih mudah didapat atau dibandingkan. Memilih partisipan yang berbeda akan menimbulkan karakteristik pribadi yang mungkin tidak cocok untuk diperbandingkan. Yang kedua yaitu pengumpulan data sekuensial. Pedoman dalam pendekatan pengumpulan data sekuensial adalah pengumpulan data sekuensial berurutan, melibatkan tahapan pengumpulan data, yaitu pengumpulan data pertama diikuti dengan pengumpulan data kedua. Prosedur ini berlaku dalam desain explanatory, desain exploratory, serta desain embedded. Dalam jenis pengumpulan data ini, pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif berhubungan satu sama lain dan tidak independen. Satu data membangun data yang lain.
baik pengumpulan data pertama atau kedua, mungkin menjadi lebih bernilai. Dan prioritas utama pengumpulan data dapat berupa kualitatif atau kuantitatif. Hal ini tergantung pada masalah penelitian dan pendekatan peneliti yang digunakan. Baiklah, sekianlah materi yang dapat kami sampaikan, yaitu materi mengenai populasi dan sampel. Untuk sesi selanjutnya, apakah ada di antara teman-teman yang ingin menambahkan materi untuk kelompok kami? Baiklah, untuk selanjutnya, apakah ada di antara teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami? Baiklah, jika tidak ada, kami dari kelompok 3 menutup diskusi pada hari ini. Kami dari kelompok 1 ingin meminta maaf jika ada kesalahan pada saat penyampaian materi. Saya tutup diskusi kelompok 1 pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.